Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di malam hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Dan kita lanjutkan pembahasan kita di malam hari ini. Sebelumnya kita sampai di dosa besar yang ke-20 tentang kezaliman terhadap harta orang lain atau kezaliman secara umum. Kita akan sedikit mengulang untuk dosa besar yang ke-20 ini. Jadi bahwasanya zalim merupakan dosa besar yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka, bisa menyebabkan orang itu bangkrut di akhirat. Namanya orang bangkrut itu gimana? Modalnya habis gitu ya. Modalnya habis atau enggak dapat untung, tapi kebalikannya itu rugi. Maka orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang kata Nabi SAW, orang yang membawa pahala sedekah, pahala puasa, pahala sholat, pahala yang lainnya, tapi ternyata sampai di akhirat pahalanya dibagi-bagi. Kenapa kok dibagi-bagi pahalanya? Padahal manusia kala itu butuh kepada pahala. Karena orang yang zalim, dia telah menzalimi banyak orang sehingga untuk membayar kezalimannya, dia membayarnya dengan menggunakan pahala. Kalau pahalanya sudah habis, maka tinggal pahalanya sudah habis, tapi kezalimannya masih belum selesai urusannya. Maka kesalahannya atau dosanya orang yang dizalimi dilimpahkan kepada orang yang menzalimi. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma turihat finnar." Kemudian orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini bahayanya orang ketika dia itu berbuat zalim. Nah, kezaliman itu bisa berhubungan dengan hak-hak Allah, bisa juga berhubungan dengan hak-hak sesama manusia. Kezaliman yang berhubungan dengan hak-hak Allah yaitu yang pertama kali adalah kesyirikan. Zalim sama Allah, ya, tidak adil kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang mengatur urusan kita, kemudian manusia malah berbuat kesyirikan, menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah. Ini adalah kezaliman yang sangat zalim, ya, di mana zalim sendiri bermakna meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu mestinya ditujukan kepada Allah yang memberikan kita rezeki, lalu malah ditujukan kepada setan, kepada batu, kepada patung. Ya, memang patungnya ngasih apa gitu? Allah yang ngasih rezeki malah nggak diibadahi. Begitu. Termasuk juga kezaliman terhadap Allah adalah perbuatan dosa, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Yaitu perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun zalim kepada manusia, maka berkisar pada 3 perkara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ketika Haji Wada, beliau mengatakan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian dilindungi atau haram atas kalian. Jadi kezaliman kepada manusia ada 3 perkara ini. Zalim pada apa tadi? Pada darah. Yang pertama zalim pada darah, yakni darah orang lain dizalimi.
Dengan cara apa? Dengan cara membunuhnya ataupun melukainya dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Yang kedua, zalim dalam perkara harta. Ini jenisnya banyak. Yang jelas menzalimi orang lain pada hartanya, baik dengan mencuri, merampok, ngutang nggak bayar, ini termasuk kezaliman terhadap harta orang lain. Yang ketiga, zalim terhadap kehormatan orang lain, semisal dengan mencela, memfitnah, yakni menuduh dengan tuduhan palsu, termasuk tuduhan zina, termasuk menzinai orang. Ini termasuk kezaliman terhadap kehormatan orang lain. Maka segala bentuk kezaliman itu diharamkan. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ghafir ayat 18, "Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong pun yang diterima pertolongannya. Maksudnya, di hari kiamat kelak orang yang zalim itu tidak akan menemukan teman yang bisa menyelamatkannya dari sisa Allah. Dia juga tidak punya seorang pemberi syafaat yang akan diterima syafaatnya, karena dia itu terusir disebabkan oleh kezaliman yang telah dia perbuat. Jadi begitu mengerikan ancamannya. Tidak mendapatkan penolong, tidak mendapatkan teman. Padahal teman itu bisa memberikan syafaat dari kiamat, tapi dia itu tidak mendapatkannya. Karena apa? Kezalimannya. Maka dari itulah kita berusaha untuk tidak menzalimi seorang pun di dunia ini. Dan seandainya pun berbuat zalim, maka hendaknya kita itu segera meminta maaf, segera bertobat kepada Allah, kemudian meminta maaf kepada orang yang dizalimi atau meminta kehalalannya. Dan terkait kezaliman ini, beliau memasukkannya, Imam Adz-Dzahabi memasukkannya ke dalam deretan di antara dosa-dosa yang besar. Dan kemarin kita telah memberikan beberapa contoh tentang kezaliman ini dengan siksaan-siksaan yang khusus. Semisal orang yang mengambil tanah orang lain, maka kelak akan dikalungkan baginya tanah dari tanah yang diambil sampai 7 lipat bumi. Sampai 7 lipat bumi. 7 lipat bumi itu gimana? 7 lapis ya, 7 lapis bumi. Jadi ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya bumi itu 7, maksudnya 7 lapis. Langit itu 7, bumi juga 7. Ya, jadi kalau bumi maksudnya 7 lapis. Kata Nabi SAW, "Man dzalama shibran minal ardi tuwiqahu ila sam'i ardina yaumil qiyamah." Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain dengan cara yang zalim, maka dari kiamat kelak akan digantungkan di tengkuknya dari 7 lapis bumi. Ini mengambil dengan cara yang zalim, ya, sejengkal, ya paling segini lah, sejengkal, dengan cara menggeser patok misalnya, maka kelak akan digantungkan begitu. Kira-kira berat apa enggak ya? Ya pastinya berat, Makanya kita berusaha menjauhi kezaliman sebisa kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah SWT melindungi kita dari berbagai macam kezaliman, baik zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, maupun zalim kepada orang lain, karena urusannya akan sampai di akhirat. Sehingga apabila kita berbuat zalim, Nabi SAW mengajarkan kita untuk segera meminta maaf.
Baik. Demikian pula orang yang zalim juga akan mendapatkan laknat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 18, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah bahwasanya laknat Allah itu menimpa orang-orang yang zalim. Ya. Jadi laknat Allah. Laknat itu apa laknat? Dijauhkan dari rahmat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Ya. Jadi Allah yang maha pemberi rahmat, Allah itu kan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha memberikan rahmat dengan rahmatnya yang begitu luas. Itu ternyata Allah menjauhkan orang yang zalim dari rahmatnya. Maka ini adalah sungguh kerugian yang begitu besar. Bagaimana orang yang zalim kok dijauhkan dari rahmat Allah, padahal rahmat Allah itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Dan orang masuk surga juga karena rahmat Allah. Jadi orang yang zalim berarti dia dijauhkan dari surganya Allah. Ini. Demikian pula Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Hud ayat 102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah siksaan Rabbmu apabila dia mengadab, dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya adabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Jadi adabnya Allah bagi orang yang zalim itu sangat pedih lagi sangat keras. Demikian pula orang yang zalim itu tidak akan beruntung, kata Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 21, innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak mendapatkan keberuntungan. Ya, tidak mendapatkan keberuntungan di sisi Allah. Ya, bisa jadi orang di dunia ketika menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain tanpa hak, menodai kehormatan orang lain, menodai darah orang lain, menumpahkan darah, dia merasa untung. Tapi di sisi Allah dia justru merupakan orang yang rugi. Karena buah dari kezalimannya itu akan membuatnya terperosok ke dalam jurang api neraka. Bisa jadi orang yang zalim di dunia dia tertawa-tawa karena berhasil menzalimi orang. Ya, dengan kesombongannya, dengan kerakusannya. Tapi Allah itu tidak tidur. Allah itu maha melihat dan Allah telah menyiapkan siksaan yang pedih bagi orang-orang yang zalim. Dan bahkan salah satu doa yang mudah dikabulkan oleh Allah, doa yang mustajab adalah doa dari orang-orang yang terzalimi. Maka hendaklah kita takut dari berbuat zalim kepada orang lain, karena Allah tidak tidur, Allah melihat orang-orang yang zalim dan Allah akan membalas orang-orang yang zalim. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, itu terkait kezaliman atau dosa kezaliman, yang mana kezaliman itu termasuk dosa besar. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah dosa besar yang ke-21, yaitu mencuri. Mencuri itu apa mencuri? Mencuri itu nyolong, mengambil harta orang lain tanpa seizinnya di tempat penyimpanannya. Mengambil harta orang lain dengan cara zalim di tempat penyimpanannya. Ini yang disebut dengan pencurian. Yani mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanannya. Yani mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan namanya nyuri apa bukan?
beda lagi ya. Allah Ta'ala berfirman, beliau di sini beliau menyebutkan Imam Adzhabin Ta'ala ayat dalam surat Al-Maidah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakaran minallah wallahu azizun hakim. Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ayatnya ada dalam surat Al-Maidah ayat 38, hukuman bagi orang yang mencuri itu tangannya dipotong. Nabi SAW juga bersabda, Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, la'anallahu as-sariqa alladhi yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur dan tangannya dipotong, kemudian dia mencuri seutas tali dan dipotong tangannya. Masalah potong tangan pencuri ini ada ukurannya, ada nisabnya, kapan orang itu mencuri kemudian hukumannya dipotong tangannya. Tidak setiap pencurian atau tidak setiap pencurian itu hukumannya adalah dipotong tangannya. Dan potong tangan pun ditegakkan apabila tegak syariat Islam. Itu jadi bukan kita yang motong ya. Kita nemu pencuri, ditemek, digebukin, terus dipotong tangannya, enggak. Tapi yang memotong adalah pemerintah kaum muslimin yang menegakkan hukum potong tangan. Apabila memang telah sampai ukuran yang itu dihukum dengan potong tangan. Ya. Berapa ukurannya? 1/4 dinar. Ya. 1/4 dinar. Di sini Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah melaknat pencuri yang mencuri telur, sebutir telur, kemudian tangannya dipotong. Kemudian dia itu mencuri seutas tali, kemudian dipotong tangannya. Di antara ulama menyampaikan atau menafsirkan, menjelaskan hadis ini, yakni pencuri itu mencuri telur, kemudian terbiasa mencuri, sehingga dia mencuri sesuatu yang ukurannya sampai kepada ukuran yang dia itu berhak untuk dipotong tangannya. Atau dia itu mencuri tali, kemudian dia itu menjadi terbiasa mencuri, akhirnya dia mencuri sesuatu yang sampai pada ukuran dia itu dipotong tangannya. Jadi bukan nyuri telur kemudian dipotong sebutir telur, bukan, tapi terbiasa mencuri kemudian dipotong tangannya karena melebihi nisab atau sampai pada nisab tangannya dipotong ya. Awalnya mungkin cuma nyolong telur, tapi lama-lama nyolong apa? Nyolong ayam. Lama-lama nyolong kandang ayam. Maksudnya nyolong kandang ayam ya. Ya nyolongnya sesuatu yang lebih banyak lah dari itu ya. Karena namanya orang nyuri itu kadang-kadang bukan karena kepepet. Ada orang yang nyuri karena seneng gitu ya, ketagihan. Jadi ketika dia itu mencuri itu berhasil itu seneng gitu ya. Tantangan buat dia, sehingga mencuri itu bisa menjadi hobi bagi dirinya ya. Jadi ketika nyuri kok berhasil, itu puas rasanya, senang. Beda sama orang yang nyuri karena kepepet gitu. Karena orang kelaparan kemudian nyuri harta orang atau makanan orang, dia ketika mencuri itu menyesal sambil berat hati gitu, merasa berdosa, merasa bersalah. Tapi ada orang lain nyuri, dia mencuri karena seneng aja ya, iseng aja gitu, kemudian berhasil, semakin berhasil semakin berani, semakin berhasil lagi semakin berani, akhirnya nyuri yang besar-besar ya, nyuri motor, nyuri yang lainnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakot laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka aku sendirilah yang akan memotong tangannya. Artinya kita itu tidak boleh membeda-bedakan
tidak boleh membeda-bedakan siapa yang mencuri. Pokoknya kalau dia itu mencuri, terbukti mencuri, kemudian sudah sampai pada ukuran potong tangan, maka dia itu dipotong tangannya. Meskipun dari kalangan bangsawan, meskipun dari kalangan pejabat ataupun yang lainnya, tidak boleh membeda-bedakan. Apabila memang urusannya sudah sampai kepada hakim, maka tangannya dipotong. Jadi Nabi SAW begitu tegas dalam masalah ini. Dan juga di antara hadis yang menjelaskan tentang dosa besarnya pencurian, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, walakin at-taubata ma'rudatun ba'du. Tidak akan berzina seorang pezina pada saat dia berzina sedangkan dia itu beriman. Paham enggak kalimat ini? Seorang pezina tidak akan berzina dalam kondisi dia itu beriman. Mungkin terjemahnya begitu ya. Dan tidaklah seorang pencuri itu mencuri dalam kondisi dia itu beriman. Artinya pezina dan juga pencuri seolah-olah dia itu imannya keluar ketika dia itu sedang berzina, ketika dia itu sedang mencuri. Ya, seolah-olah dia itu imannya hilang gitu. Gimana kok orang beriman kok nyolong gitu? Orang beriman kok berzina? Seolah-olah dia itu tidak beriman. Walakin at-taubata ma'rudatun ba'du. Namun pintu taubat masih tetap terbuka bagi orang yang berzina ataupun mencuri. Jadi sampai dikatakan orang yang mencuri itu, orang yang berzina itu tidak beriman ketika dia itu melakukan dosanya. Artinya dosanya begitu besar. Ini dosa mencuri dan juga dosa berzina. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, ala inna mahunna arba'un, alla tusyriku billahi syai'an wa la taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqqi wa la taznu wa la tasriku. Ingatlah sesungguhnya larangan itu ada 4 perkara. Janganlah engkau menyekutukan Allah, jangan membunuh jiwa yang Allah lindungi kecuali dengan cara yang dibenarkan, jangan berzina dan juga jangan mencuri. Penulis mengatakan, yakni Imam Ibnul Jauzi, Imam Adzabi rahimahullah, beliau mengatakan, penulis katakan bahwa taubat seorang pencuri tidak akan bermanfaat kecuali dengan mengembalikan benda yang telah dia curi kepada pemiliknya. Nah, jadi pencuri itu kalau taubat diterima sama Allah. Taubat syaratnya apa aja? Menyesal, meninggalkan dosanya dan juga bersungguh-sungguh untuk tidak kembali melakukan dosa yang dia perbuat. Ditambah kalau orang mencuri maka dengan mengembalikan hartanya. Ya, termasuk perampok juga begitu. Yang nanti akan kita bahas tentang perampok. Jadi perbuatan zalim kepada harta orang lain, di antara taubatnya adalah dengan mengembalikan harta kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya nggak ada bagaimana? Dicari sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, bisa kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka dengan cara disedekahkan atas nama orang yang pernah didolimi hartanya. Dan ini mungkin banyak kasusnya. Ya, mungkin dulu kita itu naik angkot terus nggak ditarik, nggak bayar gitu. Padahal itu haknya pemilik angkot atau haknya orang yang nyopir, atau pernah nyolong gitu. Kemudian ya namanya mungkin dulu masih anak-anak gitu, beli bakwan 3 bilangnya 5, belum bayar minta jujulan gitu. Itu dulu mungkin waktu masih SD, namanya anak SD kan kadang cuman ikut-ikutan ya, senang berhasil, besoknya lagi. Nggak begitu mudeng masalah dosa gitu. Ketika sudah
dewasa baru ingat, oh nah dulu saya pernah nyolong di warungnya si fulan gitu. Ketika didatengin mau bayar, ya misalnya yang bayarnya setelah sekian tahun gitu. Lah warungnya sudah nggak ada, sudah pindah nggak tahu kemana. Maka dicari rumahnya di mana, kabarnya bagaimana, orangnya didatangin kalau bisa. Bilang aja dulu pernah beli tapi belum bayar gitu. Sekarang mau bayar. Kalau dulu bakwan harganya 50 ya. Sekarang sudah 1.000 ya. Bayarnya gimana? Ya udah dibayar aja ya. Harga sekarang berarti ya. Tapi kalau orangnya sudah nggak ada, maka dikasihkan kepada ahli warisnya. Orangnya sudah mati misalnya, dikasihkan kepada ahli warisnya. Kalau orangnya nggak ketemu, sudah nyari kemana-mana nggak ketemu, maka disedekahkan atas nama orang yang didolimi hartanya. Ya, maka kelak dia itu dikatakan dia itu akan memilih. Apakah memilih untuk menuntut ataukah mengambil pahala sedekah yang sudah harta yang sudah disedekahkan tadi. Bahkan meskipun orangnya adalah orang kafir, yang dicolong atau yang diambil hartanya dulu adalah orang kafir, maka kita ya mengembalikannya. Kalau enggak ketemu kayak tadi, maka disedekahkan atas namanya, atas nama orang yang kafir. Ya, beberapa waktu yang lalu hari Ahad kemana? Malam Ahad dibahas sama Ustaz Fatur di Petanahan. Saya sempat tanya, kalau orang kafir gimana? Kalau kafir ya tetap sama ya, kita sedekahkan atas nama dia ya. Tapi kan orang kafir kan amalannya nggak diterima. Dia kembali di akhirat besok, dia akan memilih apakah dia itu akan mengambil pahala kita ataukah dia akan memilih sedekahnya atau pahala sedekah dari harta yang kita ambil tadi ya. Ya, walau alam apakah sedekahnya bermanfaat atau untuk dia di akhir kelak ya, apakah dia bisa mengurangi siksanya ataukah bagaimana, walau alam ya. Yang jelas dia itu nanti ada pilihan untuk dirinya, apakah memilih pahala dari harta yang kita sedekahkan ataukah dia itu mengambil pahala kita ya. Kalaupun pahala kita diambil ya, seandainya pahala kita diambil ya, misalnya kita pernah mengambil harta orang, pernah menzalimi harta orang, kemudian di hari kiamat dia itu mengambil pahala kita ya, maka itu hak dia. Adapun kita akan mendapatkan pahala dari harta yang tadi kita sedekahkan. Intinya kita bertobatlah, kita bertobat, minta ampunan sama Allah ya, dan juga kita berharap kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Dan Allah membolak-balikan hati seorang hamba ya, bisa jadi Allah akan membuat kita dimaafkan kelak di akhirat, meskipun orang itu sudah meninggal dunia ketika kita hendak mengembalikan hartanya, sehingga tidak ada tuntutan atas diri kita. Baik. Kamsimil simar rahimani wa semoga Allah melindungi kita dari berbuat dolim pada harta orang-orang, harta kaum muslimin dan maupun yang lainnya. Karena dolim meskipun kepada orang kafir tetap juga namanya juga dolim ya. Dolim itu tidak boleh kita mendolimi orang muslim maupun orang kafir ya. Orang kafir juga tidak boleh didolimi. Tetap kita berusaha berbuat adil kepada siapapun. Baik. Terkait pencurian ini, maka dosanya begitu banyak atau dosanya begitu besar. Yang pertama tadi disebutkan seolah-olah keimanannya hilang darinya, kemudian mencuri juga mendapatkan laknat, kemudian mencuri termasuk kedzaliman, kemudian mencuri juga mendapatkan hukuman had di dunia. Yang berikutnya lagi juga harta hasil mencuri itu tidak halal. Harta hasil mencuri itu tidak halal. Jadi namanya harta itu, harta haram itu ada dua jenis. Harta haram
secara zatnya, secara bendanya memang haram, misalnya babi ya, atau makanan yang diharamkan memang haram. Ada juga makanan yang atau harta yang haram karena cara mendapatkannya. Hartanya aslinya halal ya. Tapi ketika didapatkan dengan cara mencuri, maka harta itu menjadi harta yang haram bagi orang yang mencuri, bagi orang yang mengambilnya secara zalim. Buah-buahan asalnya halal, tapi kalau didapatkan dengan cara mencuri, ya jadi haram untuk orang tersebut, untuk orang yang mencuri itu. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, ma min lahmin nabata min suftin illa kanatin naru awla bihi. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka itu lebih pantas untuk dirinya. Ya, jadi seolah-olah orang yang memakan makanan yang haram, dia itu sedang memasukkan api neraka ke dalam tubuhnya. Kalau dia ngasih ke anak-anaknya, berarti dia ngasih makanan anak-anaknya dengan makanan yang haram. Kalau dia menafkahi keluarganya dengan nafkah yang haram, ya berarti dia itu seolah sedang memberikan api kepada keluarganya. Meskipun ini ada pembahasannya, akan dirinci terkait orang yang mendapatkan nafkah yang haram. Intinya tadi, menunjukkan bahwasanya dosa mencuri itu atau mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim itu menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka. Dan pencuri juga dipotong tangannya. Nah, pencuri itu ketika dipotong tangannya, dipotong dari mana sampai mana? Dipotong jari-jarinya saja, ya, atau semuanya, atau dari penggelangan tangan, atau dari sikut, atau semuanya. Maka para ulama menjelaskan yang dipotong itu tangannya dari pergelangan tangan. Nah, itu yang dipotong. Dan para ulama memberikan syarat untuk potong tangan bagi pencuri. Yang pertama, yakni orang yang tidak dipotong tangannya ketika mencuri, yang pertama karena ketika yang dicuri itu nilainya kecil. Kata Nabi SAW, la tuqta'u yadu sariki illa fi rubi dinar fasaidan. Pencuri itu tidak dipotong tangannya kecuali barang yang dicuri itu senilai 1/4 dinar atau lebih. Jadi kalau barang curiannya kurang dari 1/4 dinar, maka tangannya tidak dipotong. 1/4 dinar, hitung sendirilah nantilah. 1 dinar itu 4/4 emas ya. 4/4 emas itu 1 dinar, berarti 4/4, yakni 4,25 gram emas. Berarti kalau 1/4 dinar berarti 1 gram lebih, yaitu yang dipotong tangannya. Yang kedua, tangan pencuri tidak dipotong apabila barang yang dicuri bukan sesuatu yang disimpan dalam tempat penyimpanan. Bukan sesuatu yang disimpan dalam tempat penyimpanan. Kata Nabi SAW, la tuqta'ul yadu fi tamrin mu'allaq. Tidak dipotong tangan pencuri bila mencuri kurma yang tergantung. Nah, ini terkait potong tangan. Meski demikian, meskipun dia itu mengambil harta orang lain yang tidak disimpan, ya tetap kalau mengambil harta orang lain tanpa hak, tetap dia itu namanya pencuri, ya tetap mendapatkan dosa. Misalnya motor di depan rumah gitu, kan nggak tersimpan, nggak di gudang, nggak di dalam garasi gitu. Kalau dia ngambil, ya tetap itu namanya pencuri. Ya. Walau alam terkait hukumnya, maksudnya dari si potong tangannya itu. Tapi tetap dia itu termasuk pencuri yang mendapatkan ancaman-ancaman yang
besar tadi, karena dia itu mengambil harta orang lain tanpa hak. Kata Syekh As-Sa'di menjelaskan, orang yang mencuri 1/4 dinar emas atau lebih, atau yang senilai dengan itu dari tempat penyimpanannya, maka dia itu dipotong tangannya yang kanan mulai dari pergelangan tangan. Yang kanan dari pergelangan tangan. Kemudian dihentikan pendarahannya. Dia itu mengulang lagi, jika dia itu mengulang lagi, maka dipotong kakinya yang kiri dari mata kakinya. Mari ya. Kemudian dihentikan pendarahannya. Jika dia mengulang lagi, maka dipenjara. Ini penjelasan Syekh As-Sa'di dalam Manhajus Salikin. Tapi kalau mencurinya tidak sampai nisab, tadi 1/4 dinar, maka hukumannya adalah hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir, yakni hukuman yang ditentukan oleh penguasa. Ya bisa didera, dicambuk, dipenjara ataupun yang lainnya. Nah, ini terkait pencurian. Maka pencurian termasuk di antara dosa besar yang banyak ancamannya, yang hendaknya kita itu untuk menjauhinya. Kalau orang di dunia sudah mengembalikan barang curiannya, maka itu termasuk bentuk taubatnya yang semoga kelak tidak dituntut di akhirat karena sudah dikembalikan. Berikutnya dosa besar yang ke-22 yaitu perampokan. Merampok. Perampok kalau tadi pencuri mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, kalau perampok itu bagaimana bedanya sama pencuri? Mengambil secara terang-terangan disertai dengan ancaman, ya. Bahkan bisa sampai membunuh orang. Perampok, nama lainnya penyamun, tukang begal gitu. Kalau di lautan namanya perompak, ya. Jadi ada perampok, ada perompak. Kalau di darat namanya perampok, kalau di lautan namanya perompak, ya, atau bajak laut, ya, istilahnya. Nah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala di sini membawakan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa'u minal ard. Dzalika lahum khizyun fil dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Nah, ini hukuman bagi para perampok. Kalau dalam bahasa Arabnya distilahkan quta'ut thariq. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar. Ya. Jadi ada beberapa jenis hukuman bagi orang yang merampok, dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Nanti akan kita jelaskan perinciannya menurut penjelasan para ulama. Kata beliau lagi, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, hanya dengan menakut-nakuti di jalanan saja sudah termasuk melakukan sebuah dosa besar. Bagaimana kalau sampai terjadi perampasan harta benda atau perampokan? Bagaimana pula jika si pelaku sampai menyakiti, membunuh dan melakukan tindakan dosa-dosa besar lainnya? Selain itu, pada umumnya mereka itu tidak melaksanakan sholat serta menghabiskan harta yang dirampasnya itu untuk membeli minuman keras dan juga berzina. Artinya orang yang merampok itu dosanya banyak, ya, atau
memang dasarnya orangnya sudah nggak beres gitu. Karena umumnya perampok, kata beliau, itu orang yang nggak mau sholat. Orang yang kalaupun dapat uangnya itu, uangnya juga dipakai untuk perkara yang haram. Dipakai untuk minum-minuman keras, untuk berzina gitu. Karena namanya manusia secara fitrah ya, dia itu menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji seperti itu ya, perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Dan kita mungkin beberapa kali mendengar berita di negeri kita juga ada para tukang begal ya, tukang rampok. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait perampok ini, Allah Ta'ala telah menentukan hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Mereka adalah para perampok atau pembegal di jalanan yang suka menghadang orang lain di jalanan dan melakukan tindak kekerasan dan kemudian merampas harta benda orang lain. Terkadang mereka itu melakukan dua kejahatan, yaitu merampas harta benda korban dan juga membunuhnya. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang tadi. Kemudian beliau di sini merinci terkait perampokan ini. Apabila mereka melakukan pembunuhan dan perampasan harta benda sekaligus, maka mereka itu harus dibunuh dan disalib. Ini perincian bagi perampok. Jadi tadi kan hukumannya dibunuh, disalib, kemudian dipotong anggota badannya secara silang, atau diusir ya, atau diasingkan. Diasingkan ini bisa dengan cara dipenjara. Jadi kalau dia itu merampas harta benda dan juga membunuh orang, maka hukumannya dibunuh dan juga disalib. Dan disalibnya itu dalam kondisi hidup ya. Dalam kondisi hidup disalib itu diapakan sih? Dipantek gitu ya. Dipantek itu apa? Disalib gitu, dipaku tangannya di tiang ya, enggak harus bentuknya salib barangkali ya. Pokoknya ditaruh di tiang, kemudian diberdirikan sehingga itu kelihatan tinggi dan kelihatan sama orang-orang banyak. Disalib. Kemudian setelah itu diturunkan kemudian dibunuh ya. Atau apakah dibunuh di tempat penyaliban itu ataukah diturunkan dulu kemudian dibunuh. Ini bagi orang yang merampok dan juga mengambil harta dan juga membunuh. Karena balasannya orang membunuh itu dibunuh. Kemudian bagi mereka yang membunuh tapi tidak merampas harta benda, ya cuman bunuh tok. Sing ngapainnya namanya perampok kan biasanya ngambil harta ya, tapi ini bunuh tok ya. Ya mungkin baru bunuh mau ngambil harta ada polisi datang terus lari gitu. Walau-walau pokoknya kalau dia itu cuman bunuh saja ya, maka dia itu dibunuh dan tidak perlu disalib. Ini yang kedua. Yang ketiga, apabila mereka itu hanya merampas harta benda saja dan tidak melakukan pembunuhan, maka tangan kanannya dipotong sebatas telapak tangan dan kaki kirinya dipotong juga sebatas mata kakinya. Jadi silang. Tangan kanannya dipotong, kaki kirinya juga dipotong. Kalau mencuri tadi kan yang dipotong cuma tangannya aja, kakinya enggak. Baru kalau nyolong lagi baru dipotong kakinya. Kalau ini langsung bagi perampok langsung tangannya dipotong, kakinya juga dipotong secara silang. Tangan kanan, kaki kiri. Kemudian apabila mereka melakukannya hanya untuk menakut-nakuti orang lain, maka hukumannya harus diusir dari kampung halamannya sampai mereka itu berhenti dari kejahatannya, diasingkan atau bisa juga dipenjara. Jika mereka tidak mau menghentikan aksi kejahatannya, maka mereka itu harus dipenjara. Alasan kenapa para perampok berhak memperoleh hukuman seperti ini dikarenakan kejahatan mereka itu sangat besar, membuat keonaran dan juga membuat orang lain merasa tidak aman. Nah ini hukuman bagi para perampok. Ya, jadi
di dunia sudah seperti itu, apalagi di akhirat. Yang jelas perampok itu lebih parah daripada pencuri. Ya, kalau pencuri kan nyuri sembunyi-sembunyi gitu. Kalau misalnya ketahuan dia itu lari. Ya, kalau perampok itu sudah nggak urus mau ketahuan mau enggak, pokoknya dia itu dapat harta gitu. Kalau ketahuan ya tinggal digebuk aja ya gitu. Yang apa? Yang punya harta gitu. Karena memang dari awalnya memang sudah niat mengambil harta secara paksa. Mengambil harta secara paksa. Dan apabila kita ketemu sama perampok, ya na'udzubillah min dzalik, kita tidak berharap itu, maka seandainya kita meninggal dunia, maka kita dianggap meninggal dunia dalam kondisi syahid karena membela harta. Dan apabila kita yang membunuh perampoknya yang meninggal dunia karena kita membunuhnya, maka dia itu masuk neraka. Dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, man qutina duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal dunia karena membela hartanya, maka dia itu syahid. Ya. Jadi kalau kita ketemu perampok, kita dibunuh, kita meninggal dunia, maka kita itu syahid. Ya. Maksudnya dapat pahala syahid. Ya. Tapi kalau dikuburkannya tetap dikuburkan biasa. Baik. Ini terkait perampokan. Mungkin kita tutup pengajian malam kita di malam hari ini. Bahwasanya perampok juga kalau dia itu tobat juga akan diampuni. Perampok itu kalau tobat dia juga akan diampuni. Tobat benar-benar kemudian mengembalikan hartanya kepada orang yang dirampok. Kalau seandainya nggak ketemu ya seperti tadi, niat disedekahkan dan niat atas orang yang pernah dirampok. Kita tutup dengan kisah taubatnya salah seorang ulama, Al-Fudail bin Iyad. Beliau itu dulunya itu perampok, tapi kemudian bertaubat dan jadi ulama. Dalam Syiar A'lamin Nubala, karya Imam Adzabi juga disebutkan tentang kisah beliau, bahwasanya Fudail ini biasa merampok orang-orang di jalanan. Hingga suatu malam dia itu memanjat dinding rumah, ya walau alam, apakah karena merampok atau karena alasan yang lainnya. Disebutkan juga ada yang menyebutkan dia itu untuk memanjat dinding untuk menemui gadis impiannya. Nah, pada saat yang bersamaan ketika dia itu sedang memanjat dinding, tiba-tiba dia mendengar suara lantunan Al-Quran sedang dibacakan. Ternyata suara itu berasal dari pemilik rumah yang sedang berdiri bermunajat kepada Rabb-nya. Maka Al-Fudail pun larut hanyut dalam lantunan ayat-ayat Al-Quran yang sedang dibacakan. Ya, mungkin orang lagi membaca Al-Quran atau lagi tahajud, suaranya dijaharkan begitu. Kemudian sampai pada ayat di surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la takunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jadi Fudail bin Iyad ini yang orang dia itu bisa bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, ketika Al-Quran dibacakan, dia tahu maknanya. Kemudian ayat yang dibacakan itu masuk ke dalam hatinya. Apa sih artinya ayat tadi yang sampai menyentuh Fudail bin Iyad? Belum tibakah waktunya? Belum tibakah saatnya? Belum datangkah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Jadi seolah-olah dikatakan dalam ayat ini, kapankah sih ya? Kapan sih hatinya tunduk orang yang beriman itu? Ya, orang yang mendengar ayat ini.
untuk mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, yakni tunduk pada kebenarannya. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Maka tak terasa air matanya itu berlinang. Jadi Allah memasukkan hidayah Al-Quran ke dalam hatinya Fudail bin Iyad. Hingga akhirnya dia itu pun tersungkur jatuh. Ketika badannya yang selama ini kokoh menjadi rapuh karena mendengar ayat tadi, dia pun berkata dalam hatinya untuk menjawab pernyataan atau pertanyaan Allah dalam ayat tersebut, ya Rabbku, telah tiba saatnya. Yani telah tiba saatnya beliau itu untuk tunduk kepada Allah, tunduk kepada kebenaran sebagai orang-orang yang beriman. Akhirnya dia itu pergi menjauh lalu bermalam di sebuah reruntuhan bangunan. Ternyata di samping bangunan itu ada orang-orang yang mau lewat. Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan, ayo kita berangkat. Sebagian lainnya mengatakan, jangan dulu, nanti subuh saja kita berangkat. Karena Fudail sekarang akan menghadang kita di jalan. Jadi Fudail itu biasa beraksi malam hari dan aksinya itu sendirian. Ya, dikenal Fudail ini tukang ngerampok sendirian. Tapi sampai ditakuti sama orang-orang, sampai terkenal Fudail tukang ngerampok sendirian malam-malam. Makanya orang pada takut. Nah, maka mendengar itu Fudail berpikir dalam hatinya, aku membuat maksiat di malam hari, sementara itu kaum muslimin di tempat ini takut kepadaku. Jadi beliau merenungkan dosa-dosanya. Aku memandang Allah tak akan menggiringku kepada mereka, kecuali pasti mereka akan gemetar karena takut kepadaku. Ya Allah, sungguh kini aku bertobat kepadamu, dan aku jadikan taubatku berupa hidup di Baitullah. Ini Fudail bin Iyad. Setelah itu beliau pun memelihara harinya dengan ketaatan kepada Allah, sampai dia itu dikenal dengan Abidul Haramain, yakni ahli ibadahnya dua tanah suci. Ya, bahkan Fudail bin Iyad terkenal sebagai seorang ulama. Nah, ini kisah tentang Al-Fudail bin Iyad, kisah yang ajaib, ya, bagaimana seorang perampok yang begitu terkenal dengan kejahatannya, beliau luluh hatinya mendengar ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hidayah Allah. Apabila kita mencari hidayah, kita cari dalam Al-Quran. Kita berusaha merenungkan Al-Quran. Ya Fudail aja yang begitu jahatnya gitu. Kita kan gak jahat kayak Fudail gitu. Kalau kita mau merenungkan Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah SWT untuk bisa selalu berada di atas ketaatan kepada Allah SWT. Demikian, semoga bermanfaat. Kita langsungkan dengan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.